Good morning my students. How are you this morning? I hope all of them are fine and full of spirit. Oke anak-anak, Miss Rina berharap kita semua tetap selalu sehat ya. Bagaimana, sudah siap untuk mau mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Miss Rina berharap anak-anak Miss Rina semuanya tetap selalu bersemangat untuk belajar. Oke? Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Oke nak, sekarang kita belajar PKN dan SBDP, yaitu dari tema 6, subtema 4, penghematan energi pada pembelajaran yang kedua. Sudah dibuka bukunya nak, sudah dipersiapkan juga alat tulisnya ya. Oke, selamat belajar anak-anak Miss Rina semuanya. Ingat, belajar yang baik dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang dapat kamu lihat dari buku kita subtema 4, pembelajaran yang kedua. Kita sekarang akan belajar tentang hemat. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Ya nak, menghemat energi. Itu termasuk salah satu contoh sila kelima Pancasila. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Ya nak, contohnya tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Itu artinya kita harus menghemat. Oke, menghemat segala sesuatu sebagai sumber energi. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini nak. Apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Iya, di sini bisa kita perhatikan seorang anak yang sedang tertidur. Akan tetapi televisinya menyala, radionya menyala, serta keran airnya juga mengalir. Ya nak, dia lupa mematikan keran air, televisi menyala, dan radio juga menyala. Akan tetapi anak tersebut tertidur. Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Ya, ini artinya anak tersebut sudah melakukan pemborosan. Ya karena seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Ya nak, dan coba kamu perhatikan kembali buku kita ya. Tuliskanlah 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, nanti ini dapat kamu pindahkan kembali ke dalam catatanmu. Ini sebagai tugasmu ya nak. Di sini ada perilaku pemborosan serta saran perbaikan. Sebagai contoh perilaku pemborosan, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Maka saran perbaikannya, bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Dan yang kedua, menyalakan televisi namun tidak ditonton, akan tetapi asik bermain. Saat sedang bermain, sebaiknya televisi dimatikan. Itulah sebagai saran perbaikan. Untuk perilaku pemborosan yang ketiga, menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Seperti seorang anak tadi ya nak, lampunya juga menyala. Maka saran perbaikannya, sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja. Akan tetapi, kalau pada saat siang hari kita tidak perlu menghidupkan lampu ya. Dan perilaku pemborosan yang keempat, membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Sarannya, sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan. Dan perilaku pemborosan yang kelima, menyalakan radio namun tidak didengarkan.
Sarannya, sebaiknya radio dimatikan saja saat sedang bermain. Dan adapun perilaku pemborosan yang keenam, menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Ya, makanya kalau tidak terlalu panas, tidak usah menyalakan kipas angin. Dan sebagai sarannya adalah sebaiknya matikan kipas angin bila tidak diperlukan. Nah, ini dapat kamu buat cerita berdasarkan gambar. Seperti yang telah Miss katakan tadi, seorang anak yang telah tertidur akan tetapi menyalakan lampu, menyalakan televisi, radio, maupun keran air. Nanti kamu bisa membuat cerita berdasarkan gambar itu ya nak ya. Oke. Nah, sekarang gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Ada kata hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, dan energi alternatif. Semua kata ini dapat kamu gunakan dalam ceritamu ya. Sebagai contohnya dapat kamu lihat kembali. Sebagai anggota masyarakat, seharusnya Budi menghemat listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang merupakan salah satu energi alternatif. Budi sedang asyik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Namun, Budi juga menyalakan lampu belajar walau sedang tidak belajar. Budi juga menyalakan televisi, radio, kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir walau sedang tidak digunakan. Tindakan yang dilakukan oleh Budi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi listrik. Seharusnya Budi menghemat energi listrik. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, inilah nak sebagai contoh untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang tadi. Sekarang, paham ya anak-anak? Itulah nak materi pembelajaran PKN kita tentang menghemat yang termasuk sebagai pengamalan sila Pancasila yang kelima. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu SBDP. Bisa kamu baca dan perhatikan kembali buku kita ya nak ya. Kegiatan berolahraga ada juga yang membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik disebut juga senam irama. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi dengan irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Irama dari musik membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan listrik. Ya nak, di sini kita belajar tentang senam ritmik. Nanti kamu dapat mencoba di rumah ya anak ya. Mari mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan. Lakukan tahapan gerakan berikut ini. Nah, di sini dapat kamu perhatikan nak gerakan senam ritmik. Yang pertama sekali melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Nah, dapat kamu ayunkan lengan tanganmu ya nak ke kiri atau ke kanan. Caranya kamu dapat berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Kemudian angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Bisa kamu perhatikan buku ini ya nak ya. Sambil kalau kamu punya bola di rumah kamu dapat melakukannya. Oke. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke kiri. Lakukan sesuai irama. Ya, dapat kamu latih sendiri ya nak. Di sini kamu dapat berlatih sendiri sesuai dengan arahan dari buku kita. Ya, bisa kamu perhatikan nanti anak-anak.
Adapun gerakan yang kedua yaitu gerakan memutar badan. Caranya sebagai berikut. Kamu dapat berdiri tegap, lalu jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Ya, kamu menghitung 1 sampai 4, lalu kamu putar badanmu ke belakang. Baru kamu pada hitungan kelima dapat memutar badan menghadap depan kembali. Ya, Nak. Lalu pada hitungan ke-8, putar badan menghadap depan kembali. Lakukan sesuai iramanya, ya. Oke. Gerakan berikut ini dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegap sambil memegang bola. Lalu letakkan bola tepat di depan dada. Gerakan pertama melompat ke sebelah kiri, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan kedua melompat ke sebelah kanan, angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Gerakan ketiga melompat ke sebelah kiri, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Kamu dapat melakukan gerakan berikut secara berulang. Oke, dapat kamu contohkan nanti di rumah ya, Nak ya. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita yaitu PKN dan SBDP. Tugas PKN-nya untuk mencatat kembali yang sudah Miss katakan di awal video tadi. Oke anak-anak, paham ya? Sampai di sini materi pembelajaran kita. Selamat belajar anak-anak Miss Rina semuanya. Tetap jaga kesehatannya dan dikerjakan tugasnya. Oke, bagi yang belum mengumpulkan ujiannya, nanti Miss tunggu di sekolah sampai jam 11:30. Dan jangan lupa membawa rapotnya juga beserta uang sekolahnya ya. Dibilang ke orang tua ya anak-anak. Oke, selamat belajar. Tetap lakukan yang terbaik. Salam sehat, semangat, Tuhan memberkati.